beliau kepada kedua anaknya, jangan sampai mendekati harta anak yatim, karena sesungguhnya mengambil harta anak yatim dengan tidak hak adalah minal mubiqat, yaitu salah satu dari 7 perkara yang mencelakakan, yang menghancurkan, yang menyebabkan laknat di dunia apalagi di akhirat. Maka pada kesempatan ini kita bahas wasiat beliau kepada keduanya untuk senantiasa mencari rezeki yang halal. Dan nasihat-nasihat ini khususnya di hari ini sangat-sangat kita butuhkan. Karena seperti kata Nabi SAW, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana mereka tidak peduli. Yang penting dapat makan, dapat minum, dapat bini, dapat rezeki, tidak peduli dari halal atau haram. Padahal sedikit yang halal itu berkah, cukup bermanfaat. Banyak tapi haram menghabiskan dan menghancurkan. Oleh sebab itu, maka sejak kecil lagi atau sejak remaja lagi, beliau mewasiatkan kepada kedua anaknya dengan wasiat ini, karena beliau tentu saja tidak ingin anak-anaknya terjerumus kepada makanan atau rezeki yang tidak halal dari. Karena bukan hanya pengaruhnya pada diri sendiri, tapi juga pada keluarga dan anak-anak keturunan kita. Dan sebaliknya rezeki yang halal, keberkahannya juga akan berkekal sampai kepada keturunan kita. Walhamdulillah. Seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang menegakkan kembali dinding yang sudah roboh, karena di situ ada 2 anak yatim yang harta peninggalannya di situ, di bawah tembok itu. Wa kana abuhuma salihan. Dulu ayahnya adalah orang saleh. Pasti masih kita ingat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah, menantu khalifah, ipar khalifah, mondok khalifah, tetapi keluar dari dunia ini tidak meninggalkan warisan, kecuali hanya masing-masing anaknya mendapatkan. Yang laki-laki dapat setengah dinar, yang perempuan dapat 1/4 dinar. Ada yang mengatakan 1 dinar dan setengah dinar. Itu loh apa namanya. Dan dia panggil anaknya menang, dia meninggal. Kalau ayah ingin, ayah bisa membuat kalian orang paling mewah, karena tanda tangan ada di tangannya. Undang-undang pun bisa dirubah. Ini enggak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi saya ingin pastikan tak satu pun masuk ke dalam badan kalian kecuali saya pastikan halalnya. Oleh sebab itu, andainya nanti, kata beliau, kalian rusak setelah saya mati, saya tidak punya andil merusak kalian dengan harta haram. Andainya nanti kalian rusak setelah saya mati, saya tidak punya andil memasukkan rezeki yang tidak halal yang merusak generasi. Tetapi kalau seandainya kalian saleh setelah saya tak perlu khawatir rezeki kalian. Sebab Allah lalu dia baca ayat, inna waliyallah alladzi nazzala alkitab
wa huwa yatawallas salihin, sesungguhnya yang mengurusku, waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan dia maha mengurus urusan orang-orang saleh. Jadi sebab itu kalau kalian saleh saya tidak perlu khawatir, karena Allah yang ngurus kalian. Alhamdulillah, orang-orang yang tidak mendapatkan warisan apa-apa dari orang tuanya bukan otomatis putus dan sedikit rezekinya. Berapa banyak kita yang tidak mewarisi apa-apa dari orang tua kita, tapi pas di generasi kita Allah bukakan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan saleh. Ya, orang tua kita mungkin tidak bisa dulu bikin masjid, kita bisa bikin. Orang tua kita dulu tidak bisa nih mengolah anaknya tinggi-tinggi. Iya, kita kadang-kadang sekolah harus mencari sendiri. Orang tua tidak mampu, tapi kita masya Allah, Allah berikan pintu-pintu rezeki tadi. Demikian pula yang terjadi dengan anak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di antara mereka ada yang berinfak kuda perang hampir 1000 ekor. Kalau 1000 kuda perang, berapa nih tuan ogo kuda paling mahal bu? Apa cu? Saem? Enggak, alun tu lemah mana? Tentu nanti ada dulu. Kalau tak salah kuda Pak Prabowo 1,7 M nya pertama. Iya, akhirnya boleh pinjam nggak ada. Iya, tapi efisiensi masalah tidak bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat adalah mati Allah. Kuda perang, apalagi kuda Arab, dan kuda Arab termasuk kuda jenis kuda yang paling bagus dan yang paling mahal. 1000 ekor. Bendi ke lah 1000 kuda bendi. Kuda bendi berapa kuda bendi? 25 juta kali 1000. 25.000 ibu-ibu. Banyak 25 miliar infak itu baru di gudang. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah SWT, orang tua yang wajib dia wasiatkan pada anaknya seperti ini, mencari yang halal, mencari yang halal bukan yang banyak, karena banyak halal lebih baik daripada sedikit haram. Kan lebih banyak yang halal daripada yang haram sah. Coba tengok pintu-pintu rezeki itu yang Allah ciptakan untuk kita, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kenapa cari yang haram juga? Qala rahimahullah, wa alaikuma bi talabil halal. Wajib hukumnya bagi kalian berdua untuk mencari pencarian yang halal, mencari sumber rezeki yang halal. Karena apa? Karena al-halalu bayyin. Halal itu adalah jelas. Wal haramu bayyin. Dan yang haram itu jelas. Alhamdulillah, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang bermanfaat lebih banyak daripada yang bermudarat. Bukankah Allah sudah ciptakan semuanya? Yang kita butuhkan di dunia ini, di bumi ini Allah ciptakan. Cuma kadang-kadang awak ben-ben je ke uangnya awak cendodak ni yo. Lain dia orang boh. Lambiak dia orang boh. Bongi-bongi. Ketika nak awak ndak dulin. Ndak dulinnya ndak pandai orang ngelola. Soalnya ndak pandai, bukan ndak pandai, ndak berlopeh. Kan ya? Soalnya pandai dia ndak berlopeh. Apa ndak lopeh? Panjang cerita. Tapi yang jelas, yang halal lebih banyak. Contoh makanan.
Mana yang banyak halal atau haram? Halal. Payah lain si contohnya haram kan? Hah? Jual beli halal. Sah? Ngicu? Jual beli halal, hadiah halal, hibah halal, wakaf halal, sedekah halal. Boleh? Jadi lebih banyak yang halal daripada yang haram. Walhamdulillah. Kemudian yang halal itu nyaman kita melakukannya, tidak ada tekanan. So, beli buat piti, boleh seperti harga itu aman tak? Nyaman kan? Tapi kalau coba masuk unsur haram di dalamnya, nyaman? Hah? Tidak. Makanya tidak ada harta bawa bahagia kalau harta haram. Jadi kalau kita tidak bahagia pada harta melimpah, harus introspeksi. Jangan-jangan di situ ada harta haram. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah sudah ciptakan semua yang di bumi ini untuk kalian. Apa saja untuk kalian? Batu bisa jadi rezeki, mangkuk batu atau mangkuk batu. Kayu bisa jadi rezeki, mongkak apa nomor baik, tanaman rumput pun bisa jadi rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berapa banyak jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, tanam-tanaman, tidak termakan buahnya, daunnya, tidak termakan daunnya, batangnya jadi obat. Dan semua itu adalah rezeki yang Allah ciptakan untuk kita. Wallazi ja'ala lakum fil ardi wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini ditundukkan untuk kalian. Bumi ini Allah tundukkan untuk kita, dimudahkan untuk kita untuk mengolahnya dan mengelolanya. Oleh sebab itu famsu fi manakibiha, berjalanlah di atas permukaannya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki yang Allah ciptakan. Kemudian wa ahallallahu lakumul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan bagi kalian jual beli dan Allah haramkan riba. Mana lebih banyak jual beli non riba atau yang riba? Non riba lebih banyak. Yang non riba lebih banyak. Ma'asyur kiram, sehingga kita bisa mengenal yang ini riba, yang selainnya tidak. Bahkan kaedah asal dalam masalah dunia oleh para ulama dirumuskan kaedah al-aslu bil asya' al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu adalah boleh, illa ma dalad dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya. Jadi kalau untuk masalah rezeki yang ditanyakan dalil haramnya, bukan dalil halalnya. Karena hukum asalnya rezeki itu, masalah duniawi itu hukumnya halal semuanya. Dengan firman Allah SWT, Allah yang telah menjadikan bagi kalian di bumi ini segala sesuatu untuk kalian halal. Tetapi untuk masalah agama, hukum asalnya adalah dilarang. Makanya dihukum sesat seluruh agama yang tidak disuruh. Seluruh perkara agama yang tidak disuruh itu dihukum sesat. Sampai sosek lah wangi lah ya. Bukankah Allah yang mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Islam yang mana?
Islam yang Allah perintahkan. Oleh sebab itu agama-agama yang tidak Allah perintahkan dihukum sesat. Padahal semua mereka berkeinginan dan berniat untuk beribadah menyembah pencipta. Sahih? Semuanya berniat beribadah menyembah pencipta. Lalu kenapa mereka dihukum sesat? Karena hukum asalnya beragama ini tidak dibolehkan kecuali yang dibolehkan. Ada dalilnya. Makanya mengamalkan sesuatu dalam agama jangan ditanya dalil yang melarang, tapi dalil yang membolehkan. Dalil yang membolehkan. Jelas ya? Jelas? Nah, dalil yang membolehkan. Apa sebab? Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia melihat orang-orang jahiliyah di masa beliau belum dapat wahyu, orang-orang jahiliyah beragama atau tidak? Beragama atau tidak? Beragama. Buktinya mereka masih salat, cuman salatnya bersiul dan bertepuk tangan. Jadi kalau ada orang sekarang beribadah bersiul sambil bertepuk tangan, berarti ibadah jahiliyah. Ibadah jahiliyah. Sebab Nabi tidak mengikuti salat orang jahiliyah dan tidak pula mengajarkan ala jahiliyah. Apa yang diajarkannya? Nah, apa yang diajarkan Nabi? Yang diperintahkan oleh Allah. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam juga disuruh wattabi' ma unzila ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kemudian sebaliknya dilarang, wala tattabi' ahwa'al ladzina kafaru. Jangan kamu ikuti keinginan orang-orang kafir itu. Oleh sebab itu dalam beragama hukum asalnya adalah dilarang. Makanya meyakini keyakinan tanpa ada dalil dilarang. Apa contohnya? Supaya hati tenang, bayangkan wajah Walid. Boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena ini bagian dari ibadah, zikir. Sah? Zikir membayangkan wajah guru. Berarti yang kita zikirin siapa? Guru, bukan Allah tabaraka wa taala. Enggak. Ingat Allah tapi bayangkan wajah guru. Berarti kita ya takut kita menyekutukan Allah dengan guru kita. Atau di saat sulit minta pertolongan harusnya kepada Allah tapi minta pertolongan pada guru. Syirik kita. Ibrahim alaihissalam di saat yang sangat genting dilambungkan ke atas api besar, ketika mau jatuh ke dalam api datang Jibril. Mana yang lebih cepat, api atau Jibril? Malaikat lebih cepat. Sah? Kan cahaya lebih cepat. Di waktu itu dia datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Kamu ada enggak butuh pada saya? Bisa saya bantu? Begitu lalu. Kata Muhammad Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Di saat seperti ini saya tidak butuh kamu. Padahal orang hidup hadir. Hidup dan hadir. Bukan guru yang entah di mana. Jelas ya? Secara syar'i Ibrahim boleh nak minta tolong sama Jibril?
Ayat tertolongnya jinnya kah angin kau kan enggak. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am. Tapi kalau pada Allah saya butuh. Jelas ya? Nah, jadi masalah agama, keyakinan, tidak boleh meyakini sesuatu dalam agama kecuali ada dalil dan bukti. Jelas? Oleh sebab itu Ahlus Sunnah selalu meyakini, berakidah berdasarkan dalil. Dalil. Dan dalil itu terang benderang, bukan seperti sebagian orang. Hadis tentang larangan bid'ah menjadi hadis wajib buat bid'ah. Hadis tentang larangan bisa menjadi hadis suruhan. Kan ada yang lucu. Ada pertanyaan diajukan oleh seorang ulama, mana yang benar antara dua ungkapan ini? Ungkapan satu dari Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kemudian ada ungkapan sebagian kecil ulama, bukan sebagian besar, sebagian kecil ulama yang mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bertentangan tidak antara kedua ungkapan ini? Hah? Bertentangan tidak? Bertentangan. Tapi ada yang hebat bisa menjadikannya tidak bertentangan. Sama makna harusnya. Bawa siapa? Dayan sehat, dayan sakit, sama makna. Dayan pai, dayan tidak pai, sama makna. Dayan konyang, dayan lita, sama juga arti. Bisa temu dia akal sehat, nah? Tidak. Tapi subhanallah, makanya akal sakit memang melahirkan penyakit-penyakit. Akal sakit melahirkan penyakit. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi di sini Imam Al-Baji rahimahullah memberikan nasihat singkat, padat, ringkas, luas. Jangan wajib kalian mencari sumber rezeki yang halal. Kemudian wajtinabi al-haram. Tentu lawannya adalah menjauhi yang haram. Menyuruh yang halal, melarang yang haram, sama aja makna harus. Hah? Ya sama lah. Karena halal disuruh, haram dilarang. Tapi kalau suara yang yang halal, suara yang haram, buat tu kedua, makanlah yang halal dan yang haram. Itu tidak bertentangan tak? Tidak padil lah. Ma'asyur kiram. Jadi makan, cari yang halal dan jauhi yang haram. Kenapa didahulukan yang makan dulu, yang halal dulu? Padahal tidak disuruh pun makan, awak tetap makan. Tidak suruh pun mencai, awak tetap mencai. Kan ya? Sudah fitrah bahwa kita ini diberikan naluri untuk mencari, minimal mencari lempewok. Kan ya? Kalau makan kemana Bang Pai? Kan pulang. Ya. Terus dari itu kemana tanya? Ke mana? Kalau tidak ada rumahnya, ke siapa mana tengok? Ke dapur. Kan iya. Dapur apa tengok pertama? Ya pewok. Itu sudah tidak perlu pelajaran dulu kan? Perlu belajar kan? Perlu belajar. Tidak diutus Rasul pun tentu dah wak masuk sampai makan, sampai masak nasi lempewu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ada macam. Tapi lo agama tidak. So agama itu menunjukkan bagaimana yang dicintai dan diinginkan Allah dari kita. Maka perlu ada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh sebab itu maka dilakukan yang halal.
Yang kedua, halal itu mencarinya juga bagian dari kewajiban agama. Karena kalau tidak mau mencari yang halal, kodok ni mana? Kalau tidak mau mencari halal tentu dia mau apa ada. Kan ya? Maka didahulukan untuk perintah mencari yang halal. Karena dia bagian daripada ibadah kita kepada Allah SWT. Makanya mencari atau bekerja adalah ibadah dengan makna yang lebih luas. Karena Allah suka pada orang yang bekerja, dan Allah tidak suka pada orang yang suka minta-minta. Makanya yang bekerja walaupun tidak banyak hasilnya, tapi Allah berkahi. Tapi yang minta-minta walaupun banyak hasilnya, terancam neraka. Makanya mengemis dosa godong atau dosa kene? Dosa besar. Kecuali orang yang butuh. Orang butuh dibolehkan. Tapi kalau orang menjadikan pencahariannya mengemis, dia berdosa besar. Buktinya terancam masuk ke neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Mas, waktu saya kita azan dulu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma Allahu Akbar, Allahumma Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa haram dijauhi? Dan itu sangat maklum sekali selain berdosa.
Karena memang kalau tadi harta halal dijaga Allah sampai turunan-turunan berikutnya, demikian juga harta haram juga membinasakan keturunan. Membinasakan keturunan. Yang dimakan oleh anak kita, yang diwarisi dari kita harta haram, seperti diriwayatkan oleh Abu Nu'aim rahimahullah bahwa harta kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, segala atau setiap daging yang tumbuh dari yang haram lebih berhak dimakan neraka, lebih berhak dimakan neraka. Oleh sebab itu jangan salahkan kalau seandainya sebagian atau keturunan kita tidak menunjukkan perangai-perangai yang baik. Bahkan tidak jarang orang tuanya sudah bertembus lumus, ya tidak tahu pagi dan petang, siang dan malam mengumpulkan harta banyak, tapi tidak memperbaiki keluarganya, bahkan habis dirusak oleh keturunannya. Bahkan untuk berinfak untuk orang tuanya tidak mau. Kenapa? Karena memang harta yang tidak halal, yes, termasuk harta yang tidak halal, yang hak orang yang harus kita berikan, lalu tidak berikan, jadi tidak halal bagi kita. Zakat yang tidak dibayar tidak halal untuk kita. Sedekah wajib, kan ada sedekah wajib kita. Misalnya orang butuh dan kita mampu, dan kalau tidak kita bantu, mungkin dia akan mendapatkan mudarat besar, musibah besar. Lalu kita tidak bantu, berarti ada milik orang yang ada pada kita tidak kita berikan, termasuk dosa. Makanya kaum muslimin termasuk harta haram. Maka jangan heran kalau orang yang memegang harta haram hatinya keras, pikirannya menyimpang, langainya kedukun, dan bawaannya pemarah, dan pintu-pintu kebaikan tidak ada yang terbuka nampak di depannya. Kemana kita lihat kaum muslimin, orang-orang kaya-kaya tapi tidak ada pintu kebaikan yang dia ketuk. Untuk dakwah tidak ada andilnya, untuk pendidikan tidak ada motivasinya. Orang-orang miskin tidak merasa keberadaannya. Orang miskin tidak merasakan keberadaannya. Lalu untuk apa? Ketika setelah pergi, apa yang dengan orang? Apa yang dengan orang? Cik ngali pandai bagi tak? Kan cik mengali pandai membagi, lagi tak pandai. Akhirnya harta yang ditinggal mau tidak mau memang harus diwariskan, tidak akan dibawa. Tapi sang anak pun kadang karena tidak pernah terlihat orang tuanya, atau karena ada harta haram yang tidak dibersihkan, anak-anaknya pun tidak ingat untuk berbuat sesuatu kebaikan atas nama orang tuanya, walaupun hartanya melimpah. Seperti yang pernah saya kisahkan, ayah mereka meninggal dengan harta yang lumayan, 93 juta cuma, tapi rial banyak loh Syekh, 93 juta rial bawa itu retong jangan retong lah ya, buat sesuatu aja ya. 93 juta dikali sampai ibu mati, tidak banyak banur sampai hati 8 boleh miliar loh. Hati 8 boleh miliar itu seperempat APBD. Bayangkan. Lalu ketika ayah mereka meninggal, diusulkan oleh seorang syekh, karena mereka bertanya tentang masalah warisan. Tentu diusulkan, ayah kalian ada berwasiat? Tidak. Ada berhutang? Tidak ada kecondoran. Ini kalau orang tak mau bayar hutang, piutang, sekali berhutang, kadang berhutang, tak dianggap ada hutang je. Dia ada hutang.
Enggak. Saya usulkan. Kan 93. Kan ada anak 3 orang. Bagaimana kalau yang 3 juta ini kalian buatkan untuk orang tua kalian, nak masjid kah, nak sekolah kah, apapun, untuk supaya jadi sedekah jariah. Tapi punya anak saya tak pikirnya, tak mengambil pikirnya. Coba kan inyo tak pernah mikir dinya tu kami lah mikir. Subhanallah, 90 yang cuma 3 adik dapat 30 juta sah. Kan banyak don. Tapi enggak. Apa sebab? Mungkin ayahnya jadi enggak peduli harta halal atau haram. Buktinya apa? Enggak pernah mengetuk pintu kebaikan. Jadi kalau ada orang kita punya harta banyak, enggak terbetik dalam hati untuk berinfak, bersedekah, untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, dakwah, pendidikan dan sebagainya, itu patut untuk kita berpikir panjang itu. Ada masalah apa dengan ini? Kok berat sekali untuk membangun masjid, berat sekali untuk menyekolahkan anak-anak orang yang tidak mampu. Itu bagian daripada sedekah jariah. Atau anak-anak kita tidak ada yang mau, tidak mau madok kemudian sahih. Madok kemudian tentunya. Tidak pegang sumber mau kasih doh. Kasih madok kemudian tu tidak mau salah, tidak ada kebaikan dah. Perlu kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taubat, keinginan untuk kembali ingat bahwa kita harus dari harta kita ada yang bawa kita mata, ada yang kita titipkan sama Allah Subhanahu Taala. Titip ke anak contoh tadi tu, kadang bahasa orang anak sudah mati, tidak ada toket skenet toket dia banyak. Tak tahu skenek nak kodok siang ya kan tak ada mau skenek kan banyak tahu kan ya. Tak ada nak peninggalan skenek dengan skenek apa tinggal dia kalian 20,000 nya 20,000 tak bantah awak dia. Tapi kalau sampai 20 hektar kan ya boleh bantah. Makanya sebelum kita meninggal pastikan dulu yang pertama halal tadi. Sebab kalau haram itu an-naru aula bihi. Kemudian makan harta haram membuat doa kita tidak mustajab dan buat doa tidak dikabulkan. Lapun berdoa tidak cuma kabul doa. Apa sebab? Harta yang kita makan tidak halal. Maka Imam Al-Baji rahimahullah ingatkan anaknya jangan sampai. Sebab apa? Beliau percaya diri mewasiatkan ini karena beliau tidak memberikan pada kedua anaknya kecuali yang halal, kecuali yang bersih, halal, dan kalau kita tambah legal. Ini halal tidak legal kan ya boleh juga ya. Allah musta'an. Ma'asyur kiram. Kemudian yang terakhir, fa in adimtumal halal. Dapat dia mencari tidak dapat yang halal. Kata beliau, falja'a ilal mutasyabih. Ambil yang subuhan. Jadi boleh ngambil yang subuhat. Mungkin wallahu alam Imam Al-Baji melihat yang kan Nabi membagi 3. Halal, bayyin. Halal itu jelas. Haram, bayyin. Yang haram itu jelas. Apa contohnya halal, bayyin? Ya jual beli. Beli lado sama itu berapa ini? Lah mudah. Kalau ada contoh, 8,000. Ya. Ben sama itu selesai. Halal. Atau beli macu sama itu kesalai je lah mahal gini kabar ya. Subhanallah. Awak syukur jalan apa je. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas halalnya. Yang haram jelas. Riba jelas haramnya. Menipu jelas haramnya. Nah, yang ini yang halal ambil, yang haram tinggalkan.
Sekarang masalahnya puan Cina halal tak basuh, tak isi berhasil. Apa yang dilakukan? Kata ayahnya, ambil yang subuhat. Ambil yang subuhat. Taib. Mungkin wallahu alam beliau melihat yang subuhat itu ringan dari yang jelas-jelas haramnya. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, kalau kita lihat Nabi SAW, beliau menunjukkan bahawa subuhat harus juga dijauhi seperti yang haram. Karena faman ittaqa subuhat faqad istabra'a di dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhi subuhat, selamat agamanya, selamat harga dirinya. Selamat agamanya, tidak ada tuntutan dosa. Selamat harga dirinya, tidak masuk orang yang tertuduh makan yang haram. Jelas? Coba antum disebut ahli subuhat, senang nggak? Hah? Ikut subuhat aja mau kandau ini, senang? Enggak. Makanya selamat kita. Oh enggak, ini udah amal subuhat, enggak amal, apalagi yang haram subuhatnya enggak mau. Maka meninggalkan subuhat, selamat agama, selamat harga diri. Tapi wallahu alam, tak mungkin orang tak menemukan satu pun yang halal. Sah? Contoh tadi, ndak nawa piti awak untuk makan, datang masjid Madinah, kan ada makan tu. Kan itu lah. Khususnya ketika ada pengajian. Kan ya, alhamdulillah kini banyak. Ayah biasa pun ada, Masya Allah. Kau habis umumkan oleh media lah. Jadi kaum muslimin. Dan memang para ulama mengatakan, tidak mungkin kita tidak mendapatkan yang halal. Tidak milik kita, bisa minta sama orang lain. Yang kedua, andai pun orang tidak ada yang memberikan kita, tidak ada yang memberikan, yang haram pun ketika darurat bagi kita halal, rukhsah. Maka tidak perlu wallahu alam dia menyuruh anaknya makan subuhat. Karena yang haram pun kalau dalam keadaan darurat boleh dimakan. Apa contoh yang haram? Sobat ya acuzu la ma'sa. Wang tak tahu si korang. Awak kalau tak makan boleh tumbang makan lu. Makan dak lu. Sudah kau bau. Pasal minta izin misal kan. Tapi memang darurat dia darurat. Tentu tahu yang darurat itu merusak agama. Darurat kan? Gara-gara agama kita harus ya seperti ketika para ulama dikumpulkan oleh penjajah Jepang dulu di bawah laras panjang disuruh untuk sujud kepada matahari. Mereka mengambil rukhsah. Sebab kenapa bodong kawak? Tuh mulia condoh-condoh sujud. Hati kita tidak terima, cuma kita terpaksa. Tapi memang ada yang tidak mengambil rukhsah. Itu memang orang-orang yang singa-singanya begitu. Seperti ayahnya Buya Hamka tidak mau mengambil rukhsah. Tapi dengan izin Allah, kemudian sikap beliau berani, semuanya dibebaskan. Ini kadang-kadang Allah buat ketika kita jujur dalam membela agamanya, Allah jadikan kita penyelamat bagi yang lain. Kan ya? Kan ada kadang-kadang dengan sikap seseorang yang kokoh, selamat yang lain. Seperti Imam Ahmad ketika dulu dipaksa untuk mengakui Al-Quran makhluk. Nah, kini banyak masuk awaknya dari Al-Quran makhluk. Kan ya? Bantalo ngaji itu kini. Dulu Imam Ahmad dipaksa oleh khalifah. Karena memang ahli hawa itu selalu bersandar pada kekuatan penguasa, bukan kekuatan yang maha kuasa. Tapi Imam Ahmad kokoh, akhirnya selamat banyak orang dengan sikap Imam Ahmad rahimahullah. Ketika datang Al-Wathiq billah, akhirnya Allah muliakan beliau sampai ketika beliau dibebaskan,
banyak pula yang masung-asunginya. Babo joroboya ndak wa balik. Kan dia nang tu tiada lu nak boleh orang ngaji gini. Ndak, kata Imam Ahmad. Amma yang antara saya dengan mereka, saya sudah maafkan. Kalau urusan mereka dengan Allah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jadi harusnya Imam Al-Baji rahimahullah tidak mengatakan kepada anaknya ambil yang syubhat. Tidak. Karena sudah maklum syubhat itu pintu haram. Syubhat itu pintu menuju haram. Karena Nabi katakan, "Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjerumus kepada syubhat mesti masuk ke pintu yang haram. Dan beragama juga seperti itu. Siapa yang senang-senang dekat syubhat tadi, dia susah selamat. Makanya dekat-dekat. Ketika tadilah katakan, hadis melarang bid'ah bisa menjadi hadis untuk menyuruh bid'ah. Hadis tentang Allah di atas bisa menjadikan ayat, maksud saya ayat tentang Allah tidak di dalam tempat dan sebagainya. Ini syubhat. Padahal Al-Quran turun dengan bahasa yang jelas. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dengan bahasa Arab yang jelas. Sampai sekarang tidak jelas. Masalahnya di mana? Karena biasa masuk ruang syubhat. Nah, karena makanan ada, nah, waktu qamat sudah datang, kita cukup sampai di sini. Sampai kita jumpa kembali insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, kita dan anak keturunan kita, dan jauhkan dari yang haram dan syubhat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taubat dan ampunan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.